apakah cara makan, pola dan lain sebagainya juga ternyata semua bagus, aman. Tapi kenapa tiba-tiba anak bermasalah? Iya. Gitu. Halo, assalamualaikum teman-teman Inongto. Hari ini kita ketemu lagi di cerita perempuan. Hari ini kita akan ngobrol bersama Bunda Ina. Beliau adalah praktisi sekolah inklusi. Ya. Bunda Ina, sapa dulu pemirsa Inongto di rumah. Ya, hai, assalamualaikum. Saya Bunda Ina dari praktisi sekolah inklusi yang ada di Kota Banda Aceh, tepatnya di PAUD Harsha Ceria. Nah, sekolah inklusi itu berarti dia gabungan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan yang normal gitu. Ya, kalau bahasanya mungkin begini ya, menggabungkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak kebanyakan. Kita selalu mengatakan anak-anak kebanyakan itu mungkin kalau bahasa awamnya katanya anak normal. Kita tidak sedikit tidak sepakat, karena kalau ada anak normal berarti ada anak yang tidak normal. Oh, gitu. Jadi kita katakan anak kebanyakan, ya mereka lebih banyak. Iya, yang lebih dominan lah gitu ya. Uh-uh. Jadi kan yang saya tahu itu ada anak yang luar biasa. Ada sebutan lagi yang untuk anak yang luar biasa. Anak yang luar biasa dan ada anak yang berkebutuhan khusus. Itu sebenarnya sama nggak sih? Sebenarnya sama sih ya, untuk sebutan ada luar biasa, tapi biasanya anak luar biasa itu sering disebutkan di sekolah LB ya. Iya, LB ya, sekolah luar biasa. Iya. Sebenarnya pada dasarnya itu sama. Ada anak berkebutuhan khusus, anak luar biasa itu pada dasarnya sama sih, penyebutannya saja. Penyebutannya aja yang berbeda ya. ya. Itu kalau di segi untuk kita mendidik mereka itu kayak gimana, Bunda? Dia anak yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk mendidiknya butuh ya strategi khusus, itu udah pasti ya. Maksudnya kalau misalnya yang maaf cakap yang tunanetra, tuna lagi, itu kan orang tuh ada gaya atau mimiknya sendiri yang kita pakai. Nah, kalau yang anak berkebutuhan khusus ini kebanyakan yang Bunda Ina didik ini kebanyakan yang seperti apa ya? Seperti gimana gitu. Kalau di sini kita kan jenjang PAUD. Jenjang PAUD juga ada sekarang mulai buka dari bulan Juli kemarin tahun 2021 kita buka yang jenjang SD, ya kan? Jadi kalau PAUD itu kalau di sini tidak ada yang tunanetra kebetulan. Yang ada itu adalah autis, yang Down syndrome, cerebral palsy, gangguan belajar, kemudian gangguan pendengaran juga ada, gangguan emosional, dan yang terbanyak itu verbal. Ya. Jadi speech delay yang terbanyak itu sekarang ada sekitar mungkin ya ada sekitar 28 yang berkebutuhan khusus di sini. Yang paling banyak itu dominan anak-anak yang terlambat berbicara. Kalau yang terlambat berbicara itu kayak gimana? Dia harus diterapi atau mungkin awal ya, mungkin Bunda Ina mau cerita dulu gimana sih kita bisa mendiagnosa, mungkin ya mendiagnosa awal gitu. Anak-anak berkebutuhan khusus yang hadir ke PAUD itu mungkin pertama itu adalah kita observasi terlebih dahulu. Observasi, karena saya adalah praktisi, saya tidak punya kapasitas untuk mendiagnosa. Kita bekerja sama dengan psikolog, ada Mama Hana Amalia, beliau psikolog klinis, nanti beliau yang akan menegakkan diagnosa. Tapi sebelumnya biasanya ketika ayah bunda yang datang kemari, mereka membawa anak-anaknya, itu biasa kita observasi terlebih dahulu. Kita asesmen selama 4 hari. Ya, kita mau melihat sejauh mana sih kemunduran anak-anak perkembangannya gitu kan. Nah, biasanya yang hadir itu kemunduran perkembangan itu akan tampak ketika observasi. Kita mau melihat dari segi motoriknya, kognitifnya juga gitu kan. Berarti kalau di segi guru yang pengajarnya itu juga berbeda-beda, banyak gitu. Ya, jadi perbandingannya kalau di sekolah inklusi ada anak berkebutuhan khusus itu misalnya ada 7 anak ya. 7 anak itu kita boleh selipkan 2 anak berkebutuhan khusus. Ada 7 dalam satu kelas, dalam satu kelompok belajar itu boleh kita sisipkan 2 anak berkebutuhan khusus. Itu pun dengan syarat mereka tuh harus ada guru pendamping. Jadi dalam 7 orang anak itu harus ada 3 orang guru, malah harus ada guru pendamping. Nanti dilihat perbandingannya, apakah yang berkebutuhan khususnya punya tingkat keparahannya lebih parah misalnya, atau sedangkah ringan gitu. Kalau dia ringan biasanya dia tidak perlu didampingi, bisa dia bersama teman-teman. Tapi ketika yang sudah parah sekali itu biasa didampingi dulu oleh guru pendamping.
Dan biasanya kita itu akan sarankan ke orang tua untuk diterapi terlebih dahulu sebelum bergabung gitu. Berarti terapinya ke dokter lah ya? Terapinya ada terapis, ada yang ke dokter, ada yang memang terapis. Kok di Banda Aceh sudah ada beberapa tempat terapis. Kebetulan di kita juga ada, kita sediakan terapis sehingga anak-anak ini bahasa itu kita penenangan terlebih dahulu lah, bagaimana dia bisa bergabung, bergaul sama teman-temannya gitu. Tapi dalam proses belajar mengajar itu mereka tidak pernah dipisahkan, mereka tetap dalam satu kelas yang sama. Ya, berarti gurunya aja yang harus pahami tentang Ya, kebutuhan mereka jadi gitu ya. gurunya yang harus kita siapkan. Iya, itu kalau menurut Bunda Ina itu apa namanya ya, untuk mendidik itu kan pasti udah, untuk mendidik anak yang biasa aja itu butuh kesabaran yang luar biasa. Gimana yang ada apa namanya, anak-anak yang berkebutuhan khusus Iya. gitu. Itu kayak gimana cara menghadapinya, itu suka dukanya itu sama mendidik anak yang berkebutuhan khusus ya. itu kayak gimana? Ini pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan gitu kan, kemana saya pergi pun gimana sih caranya nih anak berkebutuhan khusus, saya anak yang kebanyakan aja, aduh pusing gitu kan. Saya percaya Allah itu selalu memilih orang yang tepat. Tahun 2009 saya itu merasa waktu itu nggak tahu gimana, saya kenal jumpa teman, ada kakak yang mengajak saya, melihat saya di rumah adik saya, menawarkan saya bekerja gitu kan. Awalnya saya tidak pernah terjun ke sekolah PAUD lah, apalagi ketemu anak berkebutuhan khusus kan. Tapi ketika saya masuk ke sana tuh saya sampai bilang sama suami sepertinya saya mundur gitu kan. Tapi tidak tahu ada kekuatan apa. Mundurnya kenapa? Karena pertama nggak tahu mau ngapain gitu. Itu di tahun 2009 ngelihat anak berkebutuhan khusus asing ya waktu itu ya, masih belum ramai gitu kan. Tapi lama kelamaan saya percaya ini adalah Allah yang memberikan. Saya yakin di setiap jatuh di Allah kasih amanat ya. Jadi saya menganggap ini amanah. Akhirnya berbagai cara lah kita lakukan. Saya terus singkat cerita selama 12 tahun saya di berkebutuhan khusus ini mendampingi anak berkebutuhan khusus. Yang lebih luar biasa itu kan menggabungkan ya. Iya. Ada anak yang harus kita pahami karena dia anak kebanyakan, tapi ada anak yang harus kita pahami dia berkebutuhan khusus dan bagaimana dia menggabungkannya. Jangan sampai anak berkebutuhan khusus ini disakiti oleh anak kebanyakan atau sebaliknya. Satu. Persoalan lagi, bagaimana orang tua rela nggak ketika anak kita yang kita anggap anak saya normal, anak saya baik-baik saja, kenapa digabung gitu kan? Dengan anak berkebutuhan khusus yang modelnya macam-macam. Kalau dulu maaf ya, ada yang air liurnya, sampai sekarang ada air liurnya keluar, yang dia masih belum paham kalau pipisnya gimana gitu, gimana nih gitu kan. Nah, sehingga kita menemukan sebuah strategi, bukan menemukan sih sebenarnya. Ini apa yang kita lakukan, apa yang lakukan. Akhirnya kita mengatakan itu sebuah strategi kayang namanya. Strategi kasih sayang, bagaimana rasa. Yang pertama sekali menerima anak berkebutuhan khusus adalah rasa. Kalau saya bilang kita boleh bucin sama pasangan, tapi kalau saya bilang bucinlah sama anak berkebutuhan khusus, bucinlah sama anak usia dini. Sehingga dengan strategi kayang ini kita ambil dari Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Bagaimana sebenarnya Allah itu sudah menitipkan di setiap hati manusia Rahman dan Rahim kasih sayang. Tapi bagaimana kita mengimplementasikannya dengan kesungguhan, dengan benar-benar gitu. Jadi anak-anak yang datang ini ada aja caranya. Ketika dia tidak nyaman, dia tantrum. Tadi kata suka duka kan? Kami ada yang dijambak. Saya pernah ditarik rambut dari sini kemari gitu kan, jilbab gitu kan. Ketika saya nganggap saya belum terima dia, saya masih belum terima dia, makanya dia menyakiti saya. Tapi ketika saya membuka hati, saya menerima, maka semua akan jalan dengan baik. Saya cuma bilang, nak, bunda sayang kamu, Bu Ina sayang sama kamu. Bila lihat Bu Ina, percaya Bu Ina sayang, saya peluk, selesai. Kawan-kawan yang lain juga melakukan seperti itu. Kita pernah kalau mereka lagi tantrum, yang anak-anak baru nih ya, terutama yang lagi tantrum itu semua dibuang, semua yang luar biasa tidak pernah menyakiti teman. Yang biasa dia sakiti adalah gurunya gitu. Berarti yang anak berkebutuhan khusus ini mereka kalau sama teman-temannya baik-baik aja. Itu yang hebatnya. Maka saya bilang sebenarnya Allah tuh ngasihkan cobaan itu nggak sebenarnya cobaan. Setiap kesulitan selalu Allah iringkan dengan kebaikan. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi itu yang hebatnya, mereka tidak pernah menyakiti teman-temannya. Ketika tidak nyaman dia akan ke gurunya. Dan gurunya pun biasanya tidak lama. Biasanya itu seminggu, paling lama 2 minggu dia tidak nyaman, lama-lama dia nyaman. Karena pada dasarnya anak berkebutuhan khusus dengan anak kebanyakan itu kan kepercayaan sebenarnya. Ini saya percaya nggak sih saya datang kemari aman? Sebenarnya saya aman nggak sih bergabung dengan ibu guru ini? Sebenarnya saya ini diterima nggak sih gitu kan? Ketika guru rasa tadi Rahman dan Rahim tadi kita benar-benar menerima si anak, semua berjalan dengan lancar.
Sehingga sebagai pendidiknya berarti intinya Ar-Rahman Ar-Rahim tadi yang Bunda ini bilang. Terus kalau di segi psikologisnya, di segi ilmu medisnya atau ilmu apa yang lain, apa yang harus terutama lebih spesifik yang harus dimiliki oleh pendidik yang untuk anak berkebutuhan khusus ini? Ya, mereka ikut seminar, ada seminar mereka ikut juga, mereka harus belajar juga. Maka saya bilang tidak bisa juga dengan rasa tanpa ada ilmu. Ya kan, kita harus pahami juga secara psikologinya seperti apa. Kita juga belajar terapis, jadi ada teman-teman kita, guru kita yang sudah kita kirim belajar terapi dulu. Ini juga insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, nanti kita akan kirim ke Bandung, kita belajar lagi terapis itu secara teorinya ya. Jadi nggak bisa lepas juga, mereka juga harus punya ilmu bagaimana menanganinya, dan mereka punya rasa tadi, sehingga kadang-kadang yang datang kemari mau mendaftar itu saya tidak lagi melihat kepada akademiknya, bukan jenjang dia kuliahnya di mana, tapi saya lihat, kita uji coba bagaimana rasanya tadi, dan rasanya itu pun tidak bisa dia serta-merta saya sayang Bu, saya cinta sekali, nggak bisa. Kesabaran. Tapi dia harus bergabung dulu, dia melihat dulu, karena saya nggak bisa, saya selalu gini, nggak bisa juga saya paksakan dia harus pahami terus tuh anak. Iya. Karena apapun ceritanya, anak berkebutuhan khusus itu lebih sedikit. Dan masih lebih banyak anak kebanyakan ya. Jadi ketika ada guru misalnya berperilaku yang masih belum nyaman, saya anggap wajar. Masih ketakutan, itu wajar. Jadi kita beri kesempatan, coba kamu lakukan seperti ini langkah-langkahnya. Ketika kamu menyukai pekerjaan ini, insya Allah ada jalan gitu. Sehingga yang selama ini yang ikut-ikut sama kita tuh lama-lama Bun, lama gitu, 5 tahun, berapa tahun gitu. Sehingga mereka itu walaupun berat katanya, udah gampang aja gitu. Saya datang berkebutuhan khusus nih, Bu ini parah banget Bu, ini begini kata orang tua kan. Terus kan kita ngobrol, kita observasi, terus kita ngobrol nih sama guru. Menurut kamu kira-kira berapa lama sih ini? Kasih waktu ya Bu, berapa? Insya Allah seminggu Bu gitu. Mereka udah punya ini. Ketika ngeliat 4 hari itu, mereka langsung bilang, Bu percaya ya, insya Allah saya 1 minggu nih bisa nih masalahnya nih selesai gitu. Atau saya 2 minggu. Ya tuh, mereka udah ini, mungkin karena udah terbiasa ya. Iya, udah terbiasa, luar biasa ya. Kalau di faktor anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa dia faktor genetik gitu? Penyebab. Kalau genetik bisa jadi, tapi kalau saya lihat lebih kepada pola juga. Sekarang akhir-akhir ini banyak pola asuh. Pola asuh berpengaruh? Sangat berpengaruh. Itu pola asuh dari usia orang berapa? Tua. Jadi gini, akhir-akhir ini yang hadir ke kita ini, yang sering saya pernah menangis di depan orang tua. Saya cara agak keras mungkin ya, karena saya lihat anak ini baik-baik saja. Kita kan observasi awal nih, kita asesmen awal. Bagaimana ketika ibu sebelum hamil, kesehatannya, kondisinya. Ketika hamil seperti apa, melahirkan seperti apa. Setelah lahir bagaimana anaknya? Wah semua baik-baik saja, bagus Bu. Banyakkah mengkonsumsi obat, karena faktor banyak mengkonsumsi obat sejenis juga itu bisa mempengaruhi perkembangan bayi. Jadi apakah cara makan, pola dan lain sebagainya juga ternyata semua bagus, aman. Tapi kenapa tiba-tiba anak bermasalah? Gitu kan? Ternyata setelah kita runut cerita-cerita gimana sih perlakuan di rumah, ternyata anak-anak di rumah itu dibiarkan dengan gadget, anak dibiarkan dengan TV, anak dibiarkan dengan HP. Gitu kan. Jadi anak itu dianggap jangan bergerak ke sana kemari mengganggu pekerjaan orang tua misalnya, ataupun orang tua lelah maka diberikan fasilitas-fasilitas. Sampai saya pernah bilang, karena waktu itu ada orang tua yang bandel ya, udah saya kasih ingat juga tidak mau berubah, anaknya sudah pernah datang ke kita itu udah umur 5 tahun, masih belum bisa bicara apapun, masih ngomongnya memang tidak verbalnya mundur sekali. Itu faktornya karena gadget? Iya, gadget tadi. Tapi orang tua masih tidak peduli. Sampai saya bilang, Bapak sudah memodali anak Bapak 1,5 juta untuk bisa seperti ini. Karena menghadiahkan gadget tadi, HP tadi. Jadi itu faktor yang terbanyak sekarang. Sehingga kadang-kadang anak dititipkan ke maaf ya, ke tetangga, ke siapa tapi tidak paham cara mengasuhnya. Kalau dulu mungkin mudah ya, kalau dulu tidak masalah. Tapi hari ini tetangga juga punya HP, nenek kadang-kadang udah pakai HP, itu kadang-kadang tantenya juga punya HP, sehingga anak terbiarkan dengan HP, dan kita juga merasa itu aman, baik-baik saja. Karena anak usia dini itu kan dibutuhkan komunikasi 2 arah ya. Kalau di HP itu enggak Bunda Ina, tapi kan itu ada edukasinya katanya. Tapi edukasi untuk anak usia dini butuh TikTok ya. Butuh apa istilah bahasanya apa sih? Kok TikTok saya bilang salah lagi. Perlu ada
aksi dan reaksi. Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan gitu kan. Saling Iya. berbicara, berkomunikasi. Kalau dia belajar dari HP Iya. aja, berarti satu arah aja. Satu arah aja. Walaupun di dalam Iya. situ ada edukasi ya Bun, kita bisa belajar warna, kita bisa belajar kosakata dan lain sebagainya gitu kan. Tapi enggak, nyatanya yang datang kemari itu hampir rata-rata yang gangguan verbal itu, mereka tuh cuma bisa ipin upin. Boleh apa katanya kok ipin upin? Betul. Iya, Dia iya, bisa iya. ngomong betul. Jadi dia bisa berbicara tapi tidak bisa berkomunikasi. Dia cuma bisa mengulang kembali apa yang kita sampaikan. Dia bahasa cuma mengulang-ulang saja. Tidak bisa berkomunikasi itu artinya dia tidak punya kosakata untuk. Iya, terkadang ada kosakata tapi tidak paham penggunaannya. Ketika kita tanya, tadi diantar siapa nak? Tadi diantar siapa nak? Dia ulangi lagi. Kan dia bisa kan? Kasihan. Ya, bisa Iya. kan? Tadi diantar sama mama ya? Tadi diantar sama mama ya? Bisa ngomong kan? Ada kosakata kan? Iya. Tapi dia tidak paham berkomunikasi. Wah, kalau saya mungkin dia jawab kayak gitu, saya yang nggak ngerti di bidang itu akan Iya. marah ya. Ini anak kok Jadi ngeyel. bahaya. Jadi Berarti saat mereka jawab gitu itu bukan ngeyel ya Bunda? bukannya ya? Berulang-ulang kadang-kadang. Nanti kalau misalnya teman-teman datang kemarin berulang-ulang mendengarkan anak-anak kita ngomong gitu. Satu, yang kedua, kita sering sekali ini. Maaf ya, ini kalau salah tolong diralat nanti teman-teman semua. Suka sekali kita belum waktunya anak-anak kita gegas bahasa bukan bahasa ibunya, sehingga dia bingung bahasa. Toh anak saya nggak apa-apa kok Bu, anak ibu tidak apa-apa. Tapi salah satu pencetus anak-anak yang gagal bahasanya, mundur perkembangan verbalnya, salah satu adalah karena bingung bahasa. Dia bingung, mama bahasa Aceh, kakek bahasa, kalau kita ada orang Aceh pesisir, ada Aceh Tengah, terus bundanya pakai bahasa Inggris, papanya nanti mau bahasa apa, itu anak bingung bahasa. Turki, bahasa Korea Jadi bingung sekarang. Makanya usia dini itu sebenarnya bahasa ibu. Oke, berarti di rumah itu ayahnya, mamanya itu menggunakan bahasa harus seragam ya? Seragam. Kalau mungkin kita kepingin lah anak kita bisa berbahasa, percayalah. Bahasa itu adalah skill. Dia pasti akan bisa. Nanti waktunya dia akan bisa. Nggak usah takut. Pasti akan bisa. Karena itu kemampuan skill dia kan. Jadi nggak usah takut anak kita terlambat bisa berbahasa Inggris, berbahasa macam-macam. Tapi lihat perkembangannya dulu. Jangan digegas, jangan dipaksa. Iya. Itu kalau orang tua yang anak-anak berkebutuhan khusus tadi yang berinteraksi dengan Bunda Ina yang Bunda Ina didik di sini, itu orang tuanya kayak gimana ya? Maksudnya mereka merasa malu, minder punya anak kayak gitu, atau merasa terbebani nggak punya anak kayak gitu? Awal datang itu mungkin mereka datang dengan permasalahan ya. Masalah gimana Bun, begini. Kita duduk sama-sama, kita samakan persepsi terlebih dahulu. Mungkin saya lebih, makanya beda. Saya selalu bilang, pendampingan kepada orang tua itu saya lebih intens, karena tidak akan berhasil anak-anak ini kalau ketika orang tuanya belum kita dampingi. Dan berbeda sekolah inklusi dengan sekolah kebanyakan. Mungkin di sekolah kebanyakan anaknya yang kita ini, tapi saya orang tuanya dulu. Sehingga di tahap pertama datang itu saya selalu panggil orang tuanya, kalau bisa ada ibunya, bapaknya, siapa yang ada di lingkungan rumah. Kalau dia tinggal, siapa-siapa aja tinggal di rumah Bunda, ada nenek, ada kakek, kalau bisa datang ya. Kalau nggak bisa nanti tolong sampaikan, karena mengasuh anak berkebutuhan khusus ini butuh ramai orang, butuh dukungan yang banyak. Dukungan banyak, karena kan nanti akan ada beberapa kesepakatan. Nah, anak berkebutuhan khusus itu Allah kasih rigid, dia teratur. Dalam keadaan dia yang autis parah, tapi dia punya keteraturan. Kayak gimana? Teratur gini, kalau kita meletakkan sendalnya di situ, maka dia akan sampai kapanpun dia akan letakkan sendal di situ. Gitu. Kita bisa latih. Makanya walaupun sulit, tapi sebenarnya ada caranya. Nah, jadi di rumah itu harus punya kesamaan persepsi semuanya. Misalnya kita tidak boleh gadget ya. Kakek tidak gadget, nenek tidak gadget, semua tidak gadget. Kalau anak kebanyakan kita masih bisa argumen kan. Ini mama perlu karena mama kerja. Tapi berkebutuhan khusus nalarnya kadang-kadang kan nggak nyampe. Dia kan melihat apa yang ada depan matanya. Jadi harus samakan persepsi dulu. Nah, orang tua kadang-kadang kita harus kuatkan juga, maksud menerima bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah. Allah pilih, saya selalu bilang, Allah pilih bukan hanya orang tua, tapi Allah pilih guru, Allah pilih kepala sekolah, Allah pilih orang lingkungan yang bisa menerima anak ini. Karena mendidik satu anak itu tidak bisa hanya orang tuanya saja, banyak yang harus terlibat. Kalau yang selama ini ada nggak yang diseleksi ya?
yang pernah ada disleksia, gangguan belajar ya, dia biasa diikuti dengan verbal, pernah ada juga, tapi sudah tidak lagi di sini. Oke. Itu Bunda kan udah sangat berpengalaman ya untuk anak yang berkebutuhan khusus. Itu ada nggak sih saran-saran untuk bunda-bunda di rumah gitu kan? Karena di kalangan masyarakat kita untuk punya anak yang berkebutuhan khusus itu kayak yang pertama mungkin orang tuanya bisa minder. Yeah. Habis itu tetangga pun kadang-kadang itu dibawa-bawa. Itu aib ya? Iya, dibawa-bawa itu kesalahan kayak orang tuanya punya dosa apa sehingga anaknya jadi kayak gitu. Ada yang bilang karma lah, ada yang bilang ya semacam kalau bahasa kasarnya bisa dibilang azab lah kayak gitu kan, tahap apa. Itu kayak gimana sih? Ya. Sebenarnya kembali seperti Bunda Ina sampaikan, apapun yang datang di kita itu kalau bukan karena takdir Allah maka tidak akan sampai, gitu kan. Allah itu Rahman dan Rahim, tidak pernah menghukum hambanya di dunia. Jangan sampai kita sebagai manusia sudah menghukum makhluk Allah yang sama dengan kita, menghukum makhluk Allah, mengata-katain dia itu ada karma dan lain sebagainya. Allah tidak pernah seperti itu. Yang kedua, untuk ibu-ibu muda yang masih mungkin mempersiapkan mau menikah, yang sudah menikah, persiapkan menjadi seorang ibu, belajarlah untuk mengasuh anak dengan benar. Kalau mungkin dulu budaya-budaya kita ketika menikah kita mempersiapkan prosesi yang sangat luar biasa, mungkin pakaiannya, gedungnya dan lain sebagainya, tapi sekarang persiapkan mental kita untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi seorang ayah. Bagaimana mengasuh anak dengan benar gitu. Terus ketika anak sudah benar-benar kita siap mau punya anak, kita bisa ketika anak lahir kita sudah bisa mendeteksi dini tumbuh kembang anak dari sejak dini. Dari bayi dari 3 bulan itu kita sudah tahu anak kita berkebutuhan khusus atau tidak. Kita bisa ada beberapa cara, misalkan bisa tes pendengarannya, kita tes penglihatannya. Kita terus amati sampai nanti kita 2 tahun itu kita sudah bisa menyimpulkan ini anak berkebutuhan khusus atau tidak. Karena persoalannya sekarang adalah orang tua itu masih menggunakan mitos-mitos. Mitos gini, dia bisa jalan maka lambat berbicara. Dia cepat berbicara maka dia lambat berjalan. Itu yang mungkin harus kita ini. Mereka menganggap itu nggak bisa beriringan ya. Padahal tidak. Setiap tahapan itu Allah sudah kasih tahapan 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Nah, pada tahapan-tahapan itu ada yang dilewati. Misalnya merangkak nih, anak dari dia tidur, telentang, terus dia balik, angkat kepala, terus dia merangkak, dia duduk, terus dia belajar berdiri, dia berlari, terus tiba-tiba ada anak dia dari tidak ada merangkak. Itu juga hati-hati. Nah, dia tidak merangkak, karena ternyata rupanya merangkak itu ini salah satu untuk menguatkan tulang ini untuk dia berbicara juga. Satu. Yang kedua, menyusui, inisiasi dini itu penting sekali. Hampir rata-rata yang saya lihat gangguan verbal karena tidak menyusui. ASI. Karena Allah ciptakan puting susu ibu itu sesuai dengan mulut bayinya. Walaupun udah canggih sekarang ya Bun, ada loh ini sekarang udah canggih sekali lembut begini, tetap tidak sama. Tetap Allah puting susu manusia ya. Puting susu manusia itu memang cocok untuk manusia gitu. Jadi itu salah satu saya lihat yang kadang-kadang kita suka lupa menganggap, apalagi zaman modern ya, udah nggak mau, takut nanti payudaranya turun dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kebahagiaan kita di dunia adalah kebahagiaan kita dengan anak-anak kita lah ya. Kalau anak kita sehat, anak kita baik-baik saja, insya Allah nanti akan menjadi warisan kelak untuk kita. Nasihatnya sangat bijak. Terima kasih Bunda Ina untuk ceritanya hari ini, sangat sama-sama berkesan ya. Sebenarnya kalau misalnya pengen diulik nih, masih banyak sebenarnya pengen ditanyain, cuma waktu kita udah nggak memungkinkan lagi ya. Kayaknya kita harus buat pertemuan episode selanjutnya siap. Tentang masalah anak. Mungkin nanti lebih ke penanganannya langsung ya. Iya, bisa jadi. Oke teman-teman, cukup sekian cerita kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.